Di dunia ini biasanya kita tidak asing ya dengan kalimat anak durhaka pada orang tua. Tapi bagaimana jika sebaliknya orang tua durhaka kepada anak? Tugas orang tua kepada anaknya ada 3. Orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Bagaimana jika si ibu itu zolim durhaka kepada anaknya? Bisa jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah, di dunia ini biasanya kita tidak asing ya dengan kalimat anak durhaka pada orang tua. Tapi pernahkah Anda mendengar kalimat orang tua durhaka pada anak? Apakah diatur dalam hukum Islam? Karena biasanya kita tahu kalau dalam hukum Islam anak durhaka pada orang tua jelas dosanya besar. Tapi bagaimana jika sebaliknya orang tua durhaka kepada anak? Nah, kita akan coba untuk berbincang bagaimana hukum-hukum Islam dalam memandang kasus ini, bagaimana ciri-ciri orang tua yang durhaka pada anaknya. Langsung saja kita bahas dalam Catatan Ummah kali ini. Seperti biasa, pada hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh ahli ilmu yang luar biasa, Masya Allah, yaitu Ustazah Oki Stiradewi. Assalamualaikum, Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ummah? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat ya Mas Zeda. Alhamdulillah sehat. Sesuai topik kita hari ini, ya, orang tua durhaka pada anak. Ini agak-agak sedikit rancu ya, karena kita sering mendengarnya anak durhaka pada orang tua. Sebenarnya dalam Islam memang ada ya hukum terkait dengan orang tua zolim pada anak tuh ada hukum-hukumnya. Ciri-cirinya kayak gimana, Tentu lebih tepatnya kalau dikatakan durhaka atau kalau kita boleh pilih kata lain, lebih tepatnya mungkin kita menggunakan kata zolim ya, orang tua yang zolim kepada anaknya. Kenapa? Karena seharusnya orang tua yang normal pada umumnya adalah anak itu menjadi tanggungannya, anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepadanya, anak itu lemah dan berada dalam pengawasannya yang harusnya dia jaga. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Allah Subhanahu wa taala meminta untuk orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya anak-anak itu, keluarga itu adalah amanah bagi dirinya yang sudah Allah percayakan. Kalau dia menyia-nyiakan amanah itu, apalagi dia berbuat buruk, berarti dia masuk dalam kategori yang zalim. Selama ini kita seringkali membahas anak yang durhaka, anak yang durhaka. Padahal di satu sisi ada loh orang tua yang zalim, orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya, tidak menjalankan perintah Allah dalam surah At-Tahrim. Ciri-cirinya seperti apa? Tadi Mbak Zeda tanya seperti itu. Teman-teman ketahuilah ternyata ciri-ciri dari orang tua yang zalim itu sebenarnya mulai terlihat dari ketika dia asal-asalan dalam memilih pasangan. Kalau kita tarik ke belakang, bukan hanya ketika dalam pengasuhan ya, ketika dia sembarangan dalam memilih pasangan, berarti dia sedang zalim kepada anak keturunannya nanti. Karena pasangan itu menentukan surga dan neraka kita. Artinya engkau jangan asal-asalan dalam memilih pasangan. Sudah jelas-jelas dia pemabuk. Jelas-jelas dia adalah seorang penzina misalnya yang belum bertaubat ya. Sudah jelas-jelas dia adalah orang yang buruk, orang yang nggak pernah melakukan ibadah. Kemudian hanya dengan bekal cinta semata, engkau tidak mengindahkan apa perintah Rasul dalam memilih pasangan. Rasul kan sudah memberikan informasi apa-apa saja yang harus engkau jadikan indikator dalam memilih pasangan. Namun kadang-kadang kalau kita sudah jatuh cinta, apalagi sudah menyerahkan semuanya, misalnya, sehingga kita jadi buta untuk nggak berpikir bahwa dia itu kelak akan jadi orang tua, ayah atau kita, jadi ibu untuk anak-anak kita misalnya gitu. Nah jadi orang tua yang zalim itu dimulai dari memilih pasangan yang asal-asalan tadi, karena itu akan berpengaruh kepada akarnya dari situ ya. Setelah itu akan berpengaruh ke selanjutnya. Berikutnya apa-apa saja sih yang dikategorikan orang tua yang zalim kepada anaknya? Tentu pada suatu ketika ada seorang
ibu dan ayah, orang tua ini datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, tolong dong nasihati anak saya nakalnya luar biasa, durhaka sekali. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, kata anak tersebut, tunggu dulu wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Tunggu dulu, sebelum engkau menasihati saya, kasih tahu kepada saya, tugas orang tua itu apa sih kepada anaknya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tugas orang tua kepada anaknya ada 3. Pertama, memberikan nama yang baik. Jadi nama itu adalah doa, adalah harapan, harus kasih nama yang baik untuk anak kita. Kedua, memberikan ibu yang baik. Karena pada umumnya ibu yang lebih banyak bersama dengan anak, umumnya begitu. Betul. Jadi berikan ibu yang baik atau orang tua yang baik. Ketiga, berikan pendidikan agama untuk anak itu. Anak itu boleh jadi apapun, tapi dia punya dasar, fondasi yang kuat dari dirimu, bukan dari guru mana-mana, dari dirimu terlebih dahulu, dari para orang tua. Kata anak ini, 3-tiganya orang tuaku nggak melakukan tuh. Namaku bukan nama yang baik, ibuku bukan ibu yang baik, ataupun ayahku bukan ayah yang baik, nggak diberikan pendidikan agama sama sekali. Aku nggak kenal Tuhanku siapa, nggak kenal bagaimana ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, nggak pernah diajarin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi gimana caranya mau anak kita hormat sama kita, sayang sama kita, kita sendiri nggak menunaikan kewajiban kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Nah, coba kita lihat lagi, ada beberapa hal yang sering kita lakukan nih sebagai orang tua. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada anak-anak kita, sehingga kita tergolong sebagai seorang yang zalim kepada anak-anak kita. Jadi jangan heran kalau suatu ketika anak-anak benci sama kita, anak-anak kasar pada kita, mungkin sebab ada kesalahan kita di masa lalu. Maka berharap nanti ketika engkau tua, anakmu akan menjagamu. Alhamdulillah kalau anak itu soleh dan luar biasa, punya hubungan yang baik dengan Allah. Tapi bagaimana kalau anak itu sakit hati karena selama puluhan tahun dia hidup bersamamu, engkau menyakiti dia, dan kemudian dia bilang, oh dulu engkau memperlakukan aku seperti itu, sekarang giliran aku yang memperlakukanmu seperti itu. Bisa aja begitu kan, kalau orang udah dendam bisa aja seperti itu. Walaupun di dalam Islam nggak boleh ya teman-teman sekalian, apapun keburukan yang orang tuamu lakukan, tetap di dalam Islam birrul walidain selalu ditempatkan setelah jangan menyekutukan Allah. Ayatnya selalu begitu dalam Quran. Lihat surah Luqman 13 dan surah Luqman 14. Setelah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, setelah ayat jangan menyekutukan Allah, ayat berikutnya pasti birrul walidain, buat baik sama orang tua. Al-Isra 23. Setelah jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, beribadah hanya kepada Allah, pasti ayat berikutnya adalah birrul walidain. Fala taqul lahumma uf, jangan berkata fala taqul lahumma uf wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima, jangan bentak-bentak, jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, ucapkan perkataan yang mulia. Seburuk apapun orang tuamu, tetap ada jasa yang tidak pernah engkau bisa lupakan. Apa itu? Engkau bisa ada di dunia ini sebab adanya beliau-beliau ini. Gitu. Oke, berarti ini ada satu edukasi ya dari penjelasan yang sudah Uma sampaikan tadi. Berarti kalau misal ada kasus, ada anak yang naruh orang tuanya di panti jompo, berarti kita tidak bisa 100% menyalahkan anak itu ya. Bisa jadi anak itu menyimpan luka hati, sakit hati, apa karena dia waktu kecil pernah ditelantarkan. Kita harus mencari akarnya seperti itu ya, ya. Betul, kalau kita lihat dari sisi psikologis, saya bukan ahli psikologis, saya bukan ahli kejiwaan. Tapi kalau kita lihat kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu, ya mungkin ada luka-luka di masa kecilnya mungkin. Walaupun meletakkan orang tua ke panti jompo, alasannya banyak ya, nggak cuma karena alasan terluka dan sebagainya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada agama kita, di dalam agama kita apapun kesalahan orang tuamu itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusanmu adalah tetap berbuat baik kepadanya. Ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sampai-sampai Allah abadikan itu dalam surah Luqman ayat 15. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ibunya bilang, kamu kalau tetap masuk Islam ya, nggak keluar dari Islam, saya nggak bakal makan seumur hidup. Jadi maksudnya ibunya ini mengancam dan menyiksa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan saat itu kan sangat cinta pada ibunya. Jadi kalau ibunya nggak makan, ibunya sakit, pasti Sa'ad akan menderita. Tapi Sa'ad tetap yakin dengan keteguhannya terhadap Islam, tapi tetap berbuat baik pada ibunya. Ataupun kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dicaci maki Nabi Muhammad oleh ibunya Abu Hurairah. Dicaci maki dengan kata-kata yang buruk. Abu Hurairah kan sedih ya. Orang yang sangat mencintai Nabi,
nabinya, kekasih hatinya ini dicaci maki oleh ibunya. Ibunya nggak mau masuk Islam pada saat itu, nggak mau beriman kepada Allah, dicaci maki dengan kata-kata buruk. Abu Hurairah nggak pernah membalas kalimat-kalimat itu, justru minta doa, ya Nabi tolong doakan ibu saya. Akhirnya ibunya mendapatkan hidayah. Berarti kita harus berhati-hati ya Om ya sebagai orang tua, jangan sampai kita meninggalkan luka atau rasa sakit di hati anak kita ya, jika kita tidak mau nanti di hari tua dibalaskan dengan hal yang sama. Siapa sih yang nggak tahu British Propolis? Nah, British Propolis ini adalah propolis yang saya dan anak-anak saya minum setiap harinya. Jadi nggak nunggu sakit dulu, langsung diminum aja dalam keadaan kapanpun dan dimanapun. Dan simple banget, cuman dengan 1 botol ini, insya Allah bisa bertahan dalam 1 bulan kurang lebih, sehingga teman-teman bisa menjaga kesehatan. Cara minumnya gimana? Cara minumnya bisa dicampur dengan air atau langsung aja minum. Seperti yang saya mau minum saat ini. Nah, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan kita dengan British Propolis. Ini ada beberapa yang sering kita lakukan, kita nggak sadar bahwa itu termasuk tindakan zalim pada anak-anak kita. Beberapa di antaranya adalah pertama, orang tua itu kadang-kadang suka membanding-bandingkan anak. Nah ini jangan sampai nih. Itu zalim ya? Zalim, jangan sampai. Setiap anak kan unik, setiap anak kan punya potensinya masing-masing, setiap anak cerdas loh. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan anak, kemudian setelah membanding-bandingkan nanti kita melabeli nih dengan kalimat-kalimat buruk atau memanggil dengan panggilan-panggilan buruk. Di dalam Quran itu ayat-ayat itu memang berlaku umum ya, untuk orang lain aja nggak boleh, apalagi untuk anak sendiri. Betul. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum." Dan seterusnya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau ini, sekumpulan kau ini mengata-ngatai, menjelek-jelekkan, mengolok-olok, merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan dirimu. Dan kemudian Allah juga spesifik lagi menyebutkan untuk para wanita. Wanita juga begitu, nggak boleh engkau mengolok-olok orang lain. Kata Allah, janganlah engkau suka memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, gelaran-gelaran yang mengandung ejekan-ejekan, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat itu dikatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu berkata-kata buruk pada saudaramu. Anakmu itu jauh lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik. Jadi nggak boleh kita panggil anak bodoh, anak durhaka, kok kamu apa sih kata-kata kurang ajar dibandingkan dengan kakakmu, nggak bisa. Jadi wajar kalau nanti ketika dia semakin besar, anak itu jadi ribut dengan saudaranya sendiri, iri dengki sama saudaranya sendiri. Mungkin ada kesalahan di masa kecil, mungkin kau banding-bandingkan. Ini edukasi yang menarik ya dari Umayyah, karena biasanya orang tua kan berpikir, itu kan orang lain, ini kan anak gue, hak saya mau maki-maki dia, mau ngapain dia, hak saya. Kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu. Justru malah tidak boleh ya ya. Allah saja melarang mengolok-olok orang lain, apalagi anak sendiri. Begitu. Bukan berarti itu anak kita bisa malah semena-mena mengolok-olok dia karena kita punya hak terhadap dia, bukan seperti itu ya. Jangan teman-teman sekalian, apalagi kita tahu qulu kalimat doa, perkataan itu adalah doa. Betul. Bisa jadi anakmu seperti itu disebabkan doa burukmu sendiri. Afwan nih seandainya ada orang tua durhaka atau zolim, dia suka sekali berkata yang tidak baik tentang anaknya, ya, mendoakan yang tidak baik. Dasar kamu anak, mohon maaf ya, bodoh misalnya. Aku sumpahin kamu nanti jadi ini yang jelek-jelek. Apakah itu doa yang dikabulkan? Mustajab, karena doa orang tua itu kan kadang-kadang ngeri ya ya, sedikit-sedikit bisa dikabulkan oleh Allah. Betul. Begitu. Ini sering juga mendapat pertanyaan dari banyak orang, karena kita semua tahu bahwa beberapa doa-doa yang mustajab, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu, beberapa diantaranya doa orang yang safar, doa orang yang dizalimi, dan doa orang tua pada anaknya. Bahkan ketika orang tua mengucapkan doa yang buruk. Jadi banyaklah kisah ya, bagaimana ketika orang tua ini, orang tua yang saleh, orang tua yang baik, tapi anaknya durhaka, maka orang tua ini mendoakan doa yang buruk dan terkabul. Subhanallah. Ini ada dalam satu kisah hadis riwayat muttafaqun alaih, ada seorang pemuda ahli ibadah yang pada saat itu lagi ibadah, kemudian ibunya manggil. Orang ini memilih untuk melakukan ibadah sunnah, padahal memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Jadi ibunya ini kesal dan marah, lalu ibunya mengatakan, kamu nanti akan dipertontonkan wajahmu di hadapan para penzina. Jadi doanya udah macam-macam. Dan itu terbukti, itu terjadi. Walaupun si anak itu tidak bersalah.
Katakanlah. Karena anak itu tidak mendahulukan kepentingan ibunya. Karena mendahulukan kepentingan ibu wajib di antara ibadah yang sunnah. Dia sedang mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ini sebagai peringatan untuk doa orang tua itu hati-hati. Doa baik terkabul, doa buruk juga bisa terkabul. Tapi ada sebagian anak juga yang berkata, tapi aku sudah berusaha jadi anak yang baik. Ibuku atau ayahku yang zalim. Nggak adil dong kalau setiap doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah dengan yang buruk-buruk. Padahal aku sudah berusaha. Sementara aku sebagai anak yang dizolimi gitu. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin kita bisa mudahnya mengatakan doa kutukan kali ya. Maksudnya orang tua mengatakan, oh, kamu begitu. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kadar dirimu sendiri. Artinya kalau engkau berbuat buruk, orang tua mengucapkan perbuatan kata-kata yang buruk, maka Allah akan kabulkan itu. Tapi kalau engkau orang yang saleh, beribadah kepada Allah, doa kutukan itu tidak akan terkena kepada orang-orang yang atau anak-anak yang berbuat saleh seperti ini. Jadi sesuai dengan kadar perbuatanmu. Doa kutukan itu sesuai dengan kadar perbuatanmu, gitu. Kadar perbuatan si anak tersebut. Tapi apapun itu sebagai orang tua harus tetap berhati-hati dalam mengeluarkan sumpah serapah atau lesan yang buruk terhadap anak ya. Di satu sisi, walaupun kita tahu dalam sebuah hadis dikatakan doa orang tua dikabulkan, mau doa baik ataupun doa buruk, ternyata termasuk mendoakan keburukan kepada anak juga merupakan tindakan yang tidak baik. Juga merupakan tindakan yang tidak bijak ya. Kenapa teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan janganlah mendoakan keburukan atas diri kalian. Kemudian Rasulullah juga katakan janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Itu pesan Rasul. Janganlah mendoakan keburukan atas pembantu-pembantu kalian. Janganlah mendoakan keburukan atas harta kalian. Ketika bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberiannya kepada kalian, bisa jadi doa kalian akan dikabulkan. Karena saya bingung juga ya sama orang tua yang mendoakan buruk pada anaknya. Padahal kok anaknya kena sial, dia juga yang susah. Kadang bingung juga ada orang tua seperti itu. Satu lagi nih ada pertanyaan menarik. Kan ada peribahasa bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Pertanyaannya, bagaimana jika si ibu itu zolim, durhaka kepada anaknya? Apakah surga masih tetap berada di telapak kakinya? Pepatah yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah perintah untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita apapun yang diperbuatnya kepada kita. Karena tadi saya katakan kalau kita mengatakan nggak bisa berbuat baik, dia zalim kepada saya, dia melentarakan saya, dia membuang saya, atau dia nggak memberikan pendidikan agama, tetap beliau punya jasa. Yaitu engkau ada di dunia ini sebab adanya mereka. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu maknanya adalah tetap engkau berbuat baik apapun yang terjadi. Tetap berbuat baik. Nah, pertanyaannya, benar nggak ada surga di orang tua yang seperti itu? Ya. Tentu saja seperti yang kita tahu, banyak sekali ayat-ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran, orang-orang yang zalim, maka balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, urusan orang tua yang zalim adalah urusannya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita adalah Al-Quran selalu mengucapkan atau menerangkan kepada kita, saking mulianya birrul walidain selalu digandengkan jangan menyekutukan Allah loh. Tadi saya sebutkan ayatnya Luqman 13, Luqman 14 ataupun Al-Isra ayat ke-23. Saking utamanya hal tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, ada sebuah ancaman atau sebuah balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia hukumannya dan kemudian dibalas juga di akhirat. Dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia salah satunya adalah dosa engkau memutuskan tali silaturahmi dan dosa berbuat zalim. Ketika engkau benci pada orang tuamu, itu artinya engkau sedang memutuskan tali silaturahmi. Karena tali silaturahmi yang betul itu, yang benar definisinya adalah memutuskan tali hubungan dengan orang yang punya hubungan darah atau yang punya hubungan kerabat dengan dirimu. Engkau buat baik dengan orang-orang di luar sana, para sahabat. Kenapa nggak berbuat baik dengan orang yang sangat dekat punya hubungan darah denganmu? Jadi kalau engkau tidak mau merasakan balasan Allah di dunia, ya disegarkan di dunia, maka yang harus engkau perhatikan adalah bagaimana caranya nggak punya konflik terus-terusan dengan orang tuamu. Gitu. Berarti intinya ibu yang zalim surganya masih di telapak kakinya atau enggak, Orang yang zalim ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sudah tidak ada surga di telapak kakinya ya. Tapi tetap beliau punya jasa kepada diri kita. Ya, punya jasa kepada diri kita. Jasanya adalah beliau melahirkan kita di dunia ini. Tetap apapun alasannya, kita berbuat baik kepada dirinya. Ada satu kasus nih seorang anak sangat terluka dan sakit hati, bahkan menyimpan dendam terhadap perlakuan orang tua terhadap dia. Nah itu sebagai seorang anak apa yang harus kita lakukan menyikapi orang tua yang zalim seperti itu? Teman-teman, tentu saja nggak mudah ya. Kalau kita yang nggak mengalami mungkin udahlah maafin aja. Tapi kan ketika orang-orang yang sudah ngalamin ada luka, tentu nggak mudah. Nggak mudah kita mengucapkan sabar ya, nggak mudah dalam pelaksanaannya gitu.
Tapi seperti yang kita tahu teman-teman semua, ada banyak alasan orang tua melakukan perbuatan seperti itu. Pertama, kita nggak tahu, mungkin dulu di masa kecilnya, ini pola yang berulang ya. Mungkin dulu di masa kecilnya beliau terbiasa dibesarkan dengan pola asuh yang juga keras, pola asuh yang juga suka berkata-kata kasar atau memukul, sehingga pola itu berulang kepada dirimu. Maka tugasmu memotong rantai itu supaya nggak terulang kepada generasi selanjutnya. Jadi mau tidak mau kita yang butuh dipahami jadi harus memahami ya ya. Karena kalau engkau marah nanti engkau akan berlanjut tuh ke generasi-generasi berikutnya. Nanti siapa yang motong rantainya? Rantai kekasaran itu, rantai menular ke anaknya nanti jadinya. Oke, jadi itu yang pertama, pahami, nggak mudah, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba pahami. Mungkin orang tua punya masa lalu yang seperti itu. Kedua, mungkin tidak punya pengetahuan. Nggak seperti zaman sekarang yang mudah cari guru, yang mudah cari informasi bagaimana sih cara pengasuhan yang benar, ilmu parenting yang parentingnya seperti apa. Memang dulu mungkin nggak ada ilmunya, jadinya mau nggak mau dengan cara seperti itu dalam mengajar kita. Ketiga, mungkin memang ada masalah-masalah yang kita nggak paham terhadap dirinya. Mungkin misalnya ada orang tua nggak jaga saya, menentarakan saya, mungkin karena ada problematika ekonomi misalnya, gitu kan, sehingga sebenarnya ibu itu mau merawatmu, tapi karena ada alasan yang lain sehingga jadi terbengkalai dan sebagainya lah. Jadi engkau diasuh oleh siapa ya, mungkin karena ada masalah yang kita nggak paham pada saat itu. Intinya adalah kita mengedepankan husnuzon, mencari beribu-ribu alasan untuk kita bisa memaafkan orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, menghadirkan kita ke dunia. Untuk orang lain aja, ingat ya, kita pernah bahas di di catatan Uma ini teman-teman semua tentang memaafkan. Untuk orang lain saja Allah nyuruh kita memaafkan. Di Al-Quran gak ada ayat untuk meminta maaf. Di Al-Quran adalah ayat-ayat yang bertebaran adalah memberi maaf. Untuk saudara-saudara kita aja kita disuruh untuk memberi maaf, apalagi kepada orang tua yang membuat kita ada di dunia ini, gitu teman-teman semua. Jadi gak mudah memang ya untuk mengobati luka, mengobati rasa sakit yang luar biasa, tapi bisa seiring berjalannya waktu, dan Allah pemilik hatimu, Allah bisa menyembuhkan hatimu insya Allah. Dan doakan agar orang tuamu itu menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, dan juga untuk dirimu, semoga engkau menjadi orang yang birrul walidain kepada orang tua. Allah. Gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan kami dari seorang anak ya ya, apakah memang ada dasarnya dalam Al-Quran atau hadis ancaman keras Allah terhadap orang tua yang zolim terhadap anaknya? Kalau spesifik orang tua zalim pada anak balasnya adalah neraka, itu nggak ada, nggak ada. Karena seharusnya, umumnya, normalnya orang tua itu adalah mereka yang menjaga anak-anaknya. Makanya perintahnya di Al-Quran itu adalah anak yang berbuat baik kepada orang tua, dan orang tua yang menjaga anak, tadi surah At-Tahrim ayat 6 tadi ya, menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena asumsinya atau karena pada umumnya normalnya orang tua itu nggak durhaka kepada anak. Makanya nggak ada kalimat durhaka kepada anak, tuh nggak ada sebetulnya dalam Al-Quran. Tapi zalim, zalim itu kan ada 3 ya teman-teman semua. Zalim pada Allah, zalim ini paling tinggi ya, zalim pada Allah, syirik pada Allah, zalim kepada orang lain, berbuat buruk, berbuat jahat pada orang lain, termasuk pada anak kita zalim, dan zalim pada diri sendiri ketika berbuat dosa. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala teman-teman semua menitipkan anak-anak kepada kita. Kita harus sadar bahwa di luar sana banyak loh orang yang sudah berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun mereka menikah, mereka belum dikaruniai anak loh. Seneng banget deh sekarang udah ada Oza Skin. Jadi salah satu favorit saya adalah facial wash ini. Kenapa? Karena ini perpaduan dari bahan-bahan tradisional, bahan-bahan alami, dan juga bahan-bahan modern. Salah satunya ada habatus sauda di facial wash ini, dan juga ada HA dan juga ada PHA-nya. Nah, apa aja sih fungsi dari Oza Skin Facial Wash ini untuk eksfoliasi teman-teman semua, untuk mengangkat sel kulit mati. Teman-teman tahu kan yang membuat kulit kita kusam itu karena tertumpuknya kulit-kulit mati di kulit kita. Bagaimana kita bisa menutrisi kulit kita kalau masih tebal kulit matinya? Makanya diangkat kulit matinya dengan Oza Skin Extra Habats Glow Facial Wash Gel. Jangan lupa ya, pakai Oza Skin setiap hari. Atau mereka dikaruniai anak, tapi anak mereka sakit, nggak seperti anak teman-teman semua yang sehat. Nggak seperti anak-anak teman-teman semua yang cerdas-cerdas misalnya. Jadi dengan pemikiran seperti ini kita harus tahu bahwa Allah percaya pada kita. Mungkin orang itu lebih soleh dibanding dengan diri kita, tapi Allah nggak kasih anak kepada mereka. Mungkin mereka sholat malamnya lebih banyak dibanding dengan diri kita, ngajinya lebih banyak dibanding dengan diri kita, tapi Allah percaya pada kita untuk anak itu diamanahkan kepada kita. Maka tugas kita apa? Tugas kita adalah betul-betul menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya yang kita bisa, seperti itu. Dan pertanyaan finalnya di bagaimana caranya agar kita tuh bisa menjadi orang tua yang selalu menanamkan kebaikan kepada anak? Betul, betul.
berdoa yang baik-baik, lesan yang baik, itu mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang tua yang baik seperti itu? Kalau kita bicara teori-teori ya, misalnya kayak dalil seperti ini, kok kayaknya hidupnya ideal banget ya, nggak pernah marah, selalu berbuat baik kepada anak. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang nggak mudah. Apalagi kalau seorang ibu yang mengasuh anaknya 24 jam misalnya. Nggak mudah loh untuk kita tahu sih kita harus sabar, kita tahu sih kita harus ngedidik dengan baik. Tapi pada saat kita capek. Betul, ada titik lelah ya. Lelah, anak susah dibilangin mungkin karena mungkin lagi masa-masanya aktif luar biasa. Atau mungkin ada masa kita lagi nggak punya hubungan yang baik dengan bapaknya misalnya. Itu bisa aja kena ke anak. Jadi orang tua yang baik itu juga nggak mudah, Mbak Zeda. Jadi jangan juga kita mengatakan harus begini, harus begitu. Iya, idealnya. Cuman nggak mudah. Kita kan sering dengar ada yang namanya baby blues. Capek loh jaga anak itu, ya. Jadi bukan sebuah perkara yang mudah gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak ibu-ibu yang stres, ibu-ibu yang depresi, ada loh beberapa kasus yang ibu-ibu akhirnya justru menghilangkan nyawa anaknya sendiri karena saking pusingnya dalam merawat, tidak sabar dalam merawat. Bukan tidak sabar, mungkin karena memang dirinya sendiri juga udah lemah kondisinya. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya gimana ya caranya jadi orang tua yang baik, ibu yang baik, atau ayah yang baik, tentu nggak bisa sendirian, dibutuhkan supporting system. Contohnya? Contohnya adalah seorang ibu perlu orang-orang sekitar yang mendukungnya dalam membersamai anaknya. Ibu kan juga harus sehat, ibu harus bahagia, ibu harus tenang, ibu harus baik. Ketika dia dalam keadaan yang sehat, yang tenang, yang bahagia, maka itu akan berefek dalam pengasuhan kepada anak-anaknya. Supporting system nggak mesti suami, karena kita banyak sekali punya ibu-ibu yang single fighter ya. Mungkin bisa orang tua, mungkin bisa sahabat, mungkin bisa orang-orang sekitar yang membuat si ibu nggak merasa sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagian teman-teman dengarnya ini, oh klise banget ya, tapi memang ini jawabannya. Kata para ulama, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan qiyamul lailmu, dengan doamu, dengan Qur'anmu, engkau akan punya pribadi yang lebih tenang dan ngerasa hidupmu akan baik-baik saja, karena engkau nggak merasa sendiri. Karena engkau tahu ada Allah yang akan membantumu dalam setiap kesulitanmu dalam menjaga anak-anakmu. Jadi kalau engkau punya hubungan yang baik dengan Allah, nanti akan tercermin bagaimana kita dalam membersamai anak-anak kita. Ketiga, tentu saja adalah menuntut ilmu parenting, dengar kajian, baca buku. Sekarang informasi tersebar di mana-mana. Keempat, doa sama Allah. Doa agar Allah bantu kita untuk jadi ibu yang baik, ibu yang amanah untuk anak-anak kita. Masya Allah, jadi orang tua tuh nggak mudah ya. Nggak mudah. Jadi hati-hati menjadi orang tua itu harus amanah. Harus punya ilmu, tidak sekedar mengandung, melahirkan, punya banyak anak, banyak rezeki. Kita harus punya ilmu untuk membesarkan atau merawat anak kita sampai dewasa. Pertanyaan selanjutnya, Uma, biasanya kan kita agak ngeri ya sebagai anak kalau melihat orang tua, terutama ibu, yang suka mengeluarkan sumpah serapah, kalimat-kalimat yang tidak baik. Bagaimana sih cara meluluhkan hati orang tua yang suka berkata-kata kotor atau tidak baik terhadap anak? Baik teman-teman, ini di posisi sebagai seorang anak. Tentu saja kita harus menyadari juga, orang tua semakin berumur, semakin sensitif. Orang tua semakin berumur, itu biasanya semakin mudah marah. Kembali seperti anak kecil lagi kan, kalau orang tua semakin tua. Apalagi kalau orang tua yang sakit, nah itu juga kadang-kadang sangat sensitif. Cepat marah, kata-katanya kadang-kadang menyakiti hati kita. Memang nggak mudah ya, lagi-lagi teman-teman semua. Hanya saja kita harus ingat, orang tua itu punya batas waktu. Beliau itu berada dalam sisa-sisa waktu, sisa-sisa hidupnya, di akhir-akhir hidupnya. Jangan sampai engkau menyesal luar biasa hanya karena belum sempat berbakti penuh kepada ibumu. Kalau ibu dan ayahmu sudah nggak ada lagi, apa yang tersisa? Penyesalan yang sangat luar biasa. Maka sekarang, mumpung waktu itu masih ada, nggak lama teman-teman sekalian, nggak sampai puluhan tahun, nggak lama untuk engkau berbakti kepadanya, nggak lama. Jadi, di sisa-sisa waktu orang tuamu ini, maka datang kembali kepada orang tuamu. Nggak ada salahnya ya untuk meminta maaf. Memang mungkin ada kesalahan kita di situ, nggak ada salahnya untuk menanyakan kabar, nggak ada salahnya untuk terus minta doa kepadanya. Mulailah kita dalam berbuat baik terus-menerus kepada orang tua kita. Kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja
batu kalau ditetesin air terus-menerus lama-lama akan melunak juga. Begitu pula hati manusia, kita nggak pernah tahu. Tapi kalaupun memang seandainya ibumu terus menyakiti hatimu karena kondisinya yang semakin tua, semakin sakit, maka ada cara lain, pahamilah kondisi tersebut. Mudah-mudahan engkau dicatat sebagai anak yang berbakti, beramal soleh. Kita sibuk cari surga di luar sana, ternyata surga kita ada di rumah kita sendiri, yaitu orang tua kita. Berarti kalau kita dizolimi dengan lesan-lesan yang tidak baik terhadap orang tua sendiri, bahkan kita harus diam pada saat dizolimi, atau kita menghindar, atau kita melawan, atau gimana? Oh iya, kalau kita dizolimi apa yang harus kita lakukan? Kata Allah apa? Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-Isra 23. Nggak boleh balas tentu saja. Diam aja teman-teman, diam aja. Gimana pun adalah orang tua, gimana pun adalah orang tua gitu. Jadi kalau nggak tahan, kadang-kadang apa harus dilakukan? Pegang aja mulutnya supaya nggak keluar apapun. Ya, kadang-kadang kan kita pengen keluar gitu ya. Kata Allah apa? Al-Isra 23. Jangan berkata aja nggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Kata Allah jangan bentak-bentak. Kata Allah ucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Apapun yang dilakukan orang tuamu, diam aja. Kalau misalnya kan orang tua harus tahu mana yang terbaik. Iya, tapi sampaikan dengan perkataan yang baik. Seperti Masya Allah. Jadi kesimpulannya dari Ustazah Uma Christiana Dewi adalah jika kita melihat ada orang tua yang zolim atau suka berkata buruk, daripada kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Gitu ya Uma ya. Dan satu lagi ya, sahabat Uma, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan Allah agar Allah meluluhkan hati orang tua dan yang mungkin tidak baik lisannya. Hati kita juga diluluhkan agar sabar dan senantiasa berkata yang baik-baik terhadap orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan kita. Gitu sabar ya terhadap ujian orang tua atau mungkin mertua. Ya, mertua adalah orang tua kita juga ya, yang kadang-kadang menyakiti hati kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos dalam ujian ini, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Uma Christiana Dewi atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Uma semuanya. Demikian, saya Zeda Salim mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.